40, 30, 20, 10. Sebelahnya 10 berapa? Kalau ini 9 Bang, 1, berarti. ya 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kalau ini 1, ini 0,1, ini berapa berarti dari sini? Yang pertama ini 0,9. 0,9, 0,8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 0,2, 0,1. Seterusnya ya, itu namanya semilog. Kalau linear kan seperti ini ya, 0 sama 10 itu jaraknya sama dengan 10 sampai 20. 10 sampai 20 jaraknya sama dengan 10 sampai 30. Itu namanya skala apa? Skala linear. Ya kan? Skala linear. Ini skala linear kan sama ya. Skalanya 10, 10 semua. Nah, kalau skala semi-log, itu kita logkan kurvanya. Tujuannya apa? Kenapa nggak pakai linear aja, Pak? Kalau pakai linear aja, grafiknya itu cuma garis nanti ketemunya. Paham ya? Gambarnya itu cuma gini tok loh. Kalau linear nanti. Nah, gini tok. Atau mungkin lurus bahkan. Ya. Kalau dia apa namanya? Kalau dia apa linear. Nah, makanya dibuat ke dalam bentuk eh, apa namanya? Atau bukan lurus ya, malah datar gini ya. Dibentuk dalam bentuk skala semilog ini ya. Jadi supaya dia bisa terlihat. Ya, kau bayangkan saja eh, bukan mungkin mungkin bukan panjang ataukah garis, tapi yang paling penting adalah skalanya. Jadi kalau kalian punya diameter 0,75 mili, satunya 10 mili kan jauh sekali ya grafiknya, dan mungkin bentuknya akan jelek sekali ya. Bentuknya akan jelek sekali. Ya, mungkin akan gini. Nggak jelas ya. Jadi tujuannya kita buat dalam skala semilog agar mudah untuk diidentifikasi. Ya, itu tujuan utamanya. Ya, agar mudah untuk diidentifikasi dan agar mudah untuk dilihat bentuknya. Itu tujuannya kita buat dalam skala semilog. Ya. Oke, skala semilog itu sebetulnya apa namanya untuk mempermudah saja supaya grafiknya lebih mudah dilihat ya. Nah, jadi misalkan sebagai contoh, misalkan kita mau buat skala 19,05, oh berarti skalanya itu di sekitaran sini. Ya. Kita mau buat skala 4,76, berarti ya di antara 4, di antara 4 dan 5, ini kan 4 ya. Nah, kita pakai inilah perbandingan biasa lah, 4,76 itu di sekitar sini lah ya. 4,76 itu setara dengan ayakan nomor berapa? Nomor 4. Nomor 4,76 4. ini. Ya, ini di atasnya ya, ada informasi nomornya. Nomor 4, ini nomor 10 setara dengan ayakan dengan diameter 2 mm, makanya dia persis di skala garis ini ya, 2 mm. Ayakan nomor 20 itu di skala 0,85 mm di antara 0,8 dan 0,9 di tengah-tengahnya persis ya. Jadi kita bisa tarik dia garis putus-putus ini ya. Kemudian 0,425, nomor 40, ya, dan seterusnya nomor 100 dan nomor 200. Ya, itu bisa kita gambar. Ya. Kenapa kok kita butuh garis putus-putus ini? Supaya lebih mudah. Ya, misalkan, oh, ayakan nomor 4 lolosnya 90%, tinggal titik aja di sini. Nomor 10 lolosnya 70%, tinggal titik aja di sini. Nomor 20 lolosnya 50%, tinggal titik aja di sini. Nah, misalkan gini nanti ya. Ini bisa kita hubungkan. Seret, 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 seret. Namanya kurva ayakan. Nah, jadi bisa kita pisahkan apa dengan bentuk yang baik ya. Jadi masih bisa dilihat bentuknya. Itu makanya kita pakai semilog ini. Ya. Oke, sampai sini dulu mungkin ada pertanyaan sampai ke menyusun hasil ayakan dan hidrometer. Nah tentunya hidrometer itu untuk yang ke sini ya. Kalau ayakan kan untuk yang di sini. Ya, jadi pemisahnya adalah ayakan nomor 200. Ya. Jadi hasil hidrometer itu masuk di sini. Hasil ayakan masuk di sini. Ya. Sampai sini ada pertanyaan mungkin?
Kalau ada yang tanya, saya anggap nggak ada yang tanya, ya. Nggak ada suara. Oke, nah ini contoh hasil real suatu tanah yang diayak dengan ayakan kasar dan dengan hidrometer. Ya, dengan ayakan kasar dengan hidrometer. Jadi di sini ada titik-titik yang merupakan hasil dari uji ayakannya ya, mulai dari diameter besar sampai diameter yang kecil. Sini paling kecil pun ada. Ya. Ini pakai hidrometer sudah ya, titik yang di bawah ini. Nah, tadi apa namanya, kita sudah sampaikan di awal bahwa menurut USCS ya, sebagai contoh Unified Soil Classification System, untuk memisahkan gravel dan sand tadi dipisahkan ayakan nomor berapa? Nomor 4. 4. Ini sudah kelihatannya 4. Kemudian untuk memisahkan sand dengan butiran halus, ayakan nomor berapa? Ayakan 200. Ya, saringan atau ayakan nomor 200. Nah, sebetulnya di fraksi sen itu sendiri itu masih ada pemisah, yaitu di mana fraksi sen itu bisa dikatakan kasar, bisa dikatakan medium, bisa dikatakan dia halus. Nah, kalau kasar itu dia dibatasi oleh ayakan nomor 4 dan 10. Kalau medium itu 10 dan 40. Kalau halus itu 40 dan 200. Jadi memang ada pemisahnya lagi ya. Kita ada punya fraksi pasir kasar, medium, dan halus. Kalau yang fines itu silt dan clay itu biasanya dipisahkan oleh diameter 0,005 mm. Tapi ini semua bisa dipisahkan dengan apa tadi? Ayakan hidrometer, bukan ayakan ya, dengan alat uji hidrometer. Ya, kalau yang ini tadi ayakan. Oke. Jadi di sini bisa kita lihat langsung berapa sih komposisi gravelnya, berapa sih komposisi pasir secara keseluruhan, berapa sih komposisi lano, dan berapa komposisi clay-nya. Gimana caranya untuk mendapatkan angka 2,89? Ini persentase lolos ya. Gimana dia mendapatkan angka 2,89%? Ada yang tahu? dari beratnya mungkin Pak. Dari berapa yang tertinggal dibandingin ke berat total? Oke, kalau ini kita sudah masuk ke persentase. Nah, itu bagaimana angka 2,89%? Kalau dilihat dari kurva di situ. Yang tertinggal, yang nggak lolos ayakan nomor 4. Kalau di sini ini persentase lolos, berarti misalkan ini ya, kita tarik ini. Set. Nah, ini berapa kira-kira, Mas? 97%, Pak. Ya, sekitar ya, 97-98. Nah, sebetulnya kalau kita bilang, oh gravelnya sekian persen, itu kan berarti yang terjebak di ayakan 4 dan sampai ayakan yang paling besar, toh? Ngerti ya maksud saya ya. Jadi kalau kita bilang, oh gravel ini yang di mana sih? Nah, kalau kita lihat di ayakan itu yang terjebak di ayakan nomor 4, artinya yang tertahan di ayakan nomor 4. Nah, berarti di sini kita lihat dari mana caranya untuk melihat yang tertahan ayakan nomor 4? Ya, yang tertahan sampai ayakan nomor 4, ya berarti 100% semuanya dikurangi dengan ini. Ya, ini berarti besarnya adalah 90%. 97, berapa? 11 ya. Ya betul ya, 11 ya. 97,11% itu adalah persentase yang lolos ayakan nomor 4. Ya, ngerti ya maksudnya ya. Jadi kalau kita ngayak pertama 100%, kemudian yang lolos ayakan nomor 4 97,11%, berarti yang tertahan berapa? Ya 100% dikurangi 97, betul ya? Ahmad Dedat, betul ya? Betul. Ya, jadi 100 dikurangi 97,11 itu adalah yang tertahan. Ya, karena 97,11 adalah yang lolos. Jadi untuk mencari yang tertahan ya 100 dikurangi 97,11. Nah, kalau saya tanya sekarang, 77,12 ini saya dapat dari mana? 77,12. Fraksi pasir ini dari mana? Dari itu Pak. Dari 97,11 dikurang 20, Pak. Oke. Tadi siapa ini? Angel ya? Enggak, bukan namanya. Siapa tadi ini?
Karen, Pak. Oh, sorry, Karen Trinita. Iya, Pak. Oke. Karen dan Randy jawabnya barengan. Jadi 97,11 ini dikurangi sampai yang di sini ya, posisi ya. Sekitar 20 ya. Jadi ya kira-kira 77 lah ya. 97 kurangi 20. Ya, jadi kalau untuk mencari yang tertahan ayakan nomor 200 dan yang lolos ayakan nomor 4 itu adalah fraksi pasir kan? Ya, fraksi pasir adalah yang lolos ayakan nomor 4 dan tertahan ayakan nomor 200. Berarti bagaimana cara mencarinya? Ya, yang lolos ayakan nomor 4 kita kurangi dengan yang lolos ayakan nomor 200. Ya, pasti yang dapat di situ adalah yang tertahan di ayakan ini. Ya, Pak ya? Ya, secara logika ya, yang lolos berarti yang tertahan di sini kan? Oke, nah sisanya ya tinggal kita lihat di sini hasilnya ya berarti 20 dikurangi di sini. Nah, ini ketemunya 12,5%. Sisanya lagi ini adalah clay ya 7,5%. Nah, 7,5%. Nah, jadi seperti itulah ya secara grafik kalau bisa kita tarik bagaimana cara mencari persentase yang tertahan di fraksi pasir, bagaimana cara mencari fraksi pasir, bagaimana cara mencari fraksi gravel, fraksi pasir, dan fraksi lano, serta fraksi kampung. Jangan bingung ya, gampang nih ya. Jadi di sini yang X adalah ukuran butiran, sembunyinya adalah persentase lolos. Tentunya nanti ini kita dapat persentase lolos ini ya dari pengolahan. Tadi itu yang temannya bilang, bahwa ada berat yang tertinggal, berat yang tertahan, nah itu kita persentasekan, jadinya nanti ada persentase lolos. Ya, inilah yang kita gambarkan dalam kurva. Ya. Oke. Itu adalah kurva distribusi ukuran butiran. Nah, di dalam kurva distribusi ukuran butiran itu ada beberapa parameter yang bisa ditentukan. Di sini ada 3 parameter yang bisa ditentukan dari kurva tadi. Yaitu adalah ada ukuran efektif atau kita namakan D10 atau effective size. Yaitu pengertiannya adalah diameter butiran ya, di mana 10% dari total butiran tersebut itu lolos ya, atau lebih kecil daripada butiran tersebut. Ya, sebetulnya kalau dari kata-kata agak bingung ya, tapi sebetulnya gampang. Diameter butiran, diameter ya, diameter yang dilihat diameternya. Diameter butiran di mana 10% dari total butiran tersebut itu lolos. Ya berarti ya tinggal lihat aja persentase lolos 10% itu di mana. Kita tarik ke kurva tadi, kita cari berapa diameter butirannya, gampang. Ya kan? Kan diameter butiran di mana 10% dari total butiran tersebut lolos. Ya. Atau dengan kata lain itu lebih kecil daripada diameter tersebut. Gimana caranya? Super gampang. Yang 10% lolos. Ini kita tarik. Aduh, nomor saya kok super jelek ya. Ini 10. Nah, begitu menyentuh kurva, kita tarik ke bawah. Nah, inilah posisi di mana D10 itu berada. Paham ya? Diameter di mana 10% dari butiran tersebut lolos atau lebih kecil daripada diameter tersebut. Nah, jadi itu D10 istilahnya. Ya. Nah, kita juga bisa mengenal D30 dan D60 dengan definisi yang serupa ya. Kalau 30 ya berarti 30%, kalau 60 ya 60%. Ya. Diameter butiran di mana 30% butiran tersebut lolos atau lebih kecil, kalau 60% diameter butiran di mana 60% dari total butiran tersebut lolos atau lebih kecil. Ya. Apa sih gunanya D10, D30, dan D60 untuk mencari dua hal ini? Bagaimana koefisien keseragaman dan bagaimana koefisien gradasi. Koefisien keseragaman kita namakan uniformity coefficient ya, atau CU. C indeks U di bawah ya. Ini indeks ya, bukan sejajar dengan huruf C-nya ya di bawah subscript. Kemudian koefisien gradasi atau gradation coefficient atau CC. C indeks di bawah C. Apa tujuannya? Untuk melihat bagaimana kalau CU itu kita lihat bagaimana keseragaman dari butirannya. Apakah dia itu seragam? Maksudnya seragam itu bukan pakai seragam ya. Maksudnya seragam ukurannya. Apakah dia itu besar-besar semua? Apakah dia sedang-sedang semua?
Apakah dia kecil-kecil semua ataukah dia bercampur antara besar, sedang, dan kecil. Nah, itulah yang dimaksud dengan koefisien keseragaman. Nah, nanti bisa kita lihat dari nilai CU-nya. Ya, jadi kalau CU-nya sekian, oh berarti dia ini seragam nih butirannya. Ternyata tidak tersebar dengan baik ukuran besar, sedang, dan kecilnya. Ternyata dia mengelompok ke besar semua. Nah, itu contohnya. Ya, bisa kita lihat dari nilai CU-nya. Kemudian koefisien gradasi atau sisi. Nah, ini bisa kita lihat dari sini adalah bagaimana tingkat keefektifan dari gradasinya. Apakah gradasinya ini baik atau buruk? Gradasinya baik atau buruk? Sebagai contoh gini, saya punya dua jenis tanah. Yang satunya itu tanahnya itu ukuran butirannya ada besar, ada sedang, ada kecil. Ada besar, ada sedang, ada kecil. Nah, itu proporsinya semuanya itu sama. Misalkan 33%, 33%, 33%. Ya, kalau ditotalkan sekitar 100. Ya. Itu tanah yang pertama. Tanah yang kedua, saya punya tanah ukuran partikelnya sama juga, ada besar, sedang, dan kecil. Tapi yang sedang itu lebih dominan. Yang sedang itu 50%, yang besar 25%, yang kecil 25%. Yang dikatakan gradasinya baik, yang mana dikatakan gradasinya buruk. Yang baik yang pertama atau yang kedua? Yang pertama, Pak. Pertama, ya, gradasinya baik, pintar. Jadi karena ada besar, sedang, dan kecil, dan proporsinya sama. Dia bisa mengisi dengan baik. Kalau yang kedua, locking yang baik. Interlocking yang jelek, atau dikatakan tadi sampai di mana yang suara saya terakhir tadi? Kalau gradasi seimbang itu lebih baik, Pak. Oh, dari ini sudah tahu ya. Saya nggak terdengar ya.
Suara saya terdengar nggak? Sekarang sudah terdengar. Sudah terdengar, Pak. Oh, suara kalian kok agak terputus ya. Saya sinyalnya sangat jelek ini kata saya. Sebentar, ini sudah pakai HP padahal sekarang. Sekarang gimana? Sudah terdengar jelas atau masih ada yang putus suara saya? Sudah, Pak. Sudah jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, sip. Ya. Ya, mohon maaf ya, ini sinyal nggak tahu tiba-tiba wifi-nya drop. Ya. Jadi tadi sampai di tanah satu tadi ya, tanah satu tadi sudah ada yang menjawab bahwa tanah yang gradasinya baik itu berarti tanah yang pertama. Kalau tanah yang gradasinya buruk tentunya yang kedua karena ada salah satu yang dominan sehingga nanti tidak bisa tercipta interlocking antar butiran yang baik. Nah, cara yang menentukan CU dan CC tadi bagaimana? Ya, kita pakai parameter 3 tadi, D10, D30, dan D60. CU itu D60 dibagi D10, ya, namanya koefisien tidak ada satuan ya, karena dia membandingkan antara D dengan D. CC adalah D30 kuadrat dibagi D60 kali D10. Jadi ini untuk mencari bagaimana nilai CU dan bagaimana nilai CC. Ya, nanti kita lihat, kira-kira kapan sih kita katakan gradasi kita itu seragam, kapan kita katakan gradasi kita itu baik buruk. Nah, itu nanti kita lihat bagaimana batasan nilai CC dan CU-nya. Ya. Nah, ini tadi ya ilustrasinya D10 itu bagaimana caranya. Yang D10 diplotkan 10%, diplotkan ke kurvanya, naikkan turunkan ke bawah dapat D10. D30 kita plotkan 30%, kita plotkan ke tanahnya, kita ke bawahkan dapat D30 dan D60 dan seterusnya. Ya. Itu D10, D30 dan D60. Nah, ini contoh perhitungannya ya. Kalau di sini 10%, kita tarik ke sini, D10-nya sekitar berapa ini? 0,1, ini 0,2. Berarti sekitar 0,15. Ya, ngerti ya maksudnya ya? Ini kan 0,1 ya. 0,2. 0,2, 0,1. Berarti tengah-tengahnya berapa? 0,15. Jadi kira-kira seperti itu ya. Ini taruh di sini. Di 30% tarik jerot ke bawah D30. Ini berapa kira-kira? 0,4. Ini kan 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Ya, ini 0,4. Di 60 ya kita tarik 60%, tarik ke bawah 0,8 kisaran. Satuannya jangan lupa milimeter. Di sini bisa kita tentukan berapa CU, berapa CC. Sekian dan sekian. Oke, gampang ya. Nanti perkara nilainya ini menandakan apa di dalam kita menentukan gradasi dan keseragaman, nanti kita lihat di slide selanjutnya. Ya, masih panjang perjalanan. Ini tadi ya diulang lagi. Nah, ini contoh kecilnya saja bahwa if CU is relatively large, jika CU itu besar, maka dia mengindikasikan bahwa tanahnya itu bergradasi baik. Tapi kalau nilai CU sama dengan 1, itu mengindikasikan bahwa butiran tanahnya itu didominasi oleh salah satu butiran saja, atau equal size, atau uniform, atau banyak yang seragam lah ya, diameter ada yang besar-besar semua, atau kecil-kecil semua, atau sedang-sedang semua. Itu kalau nilai CU-nya 1. Ya. Nah, ini parameter analisis. Jadi mungkin secara persisnya kita pelajari, ini enggak dipelajari secara detail ya. Nanti kita pelajari di praktikum lebih tepatnya. Cuman di sini saya ajarkan sedikit saja bahwa tes ini punya standar ASTM D422 dan dia digunakan untuk memisahkan butiran yang lebih kecil daripada 0,075. Kemudian batasan kecil yang dia bisa deteksi adalah 0,001 mm. Dia juga punya batasan ya. 0,001 mm. Kemudian this method is based on Stokes laws, hukum Stokes ya. The larger the grain size, the greater its setting velocity in a fluid. Jadi kalau dia diameternya butirannya besar, maka settling velocity atau kecepatan pengendapannya dia juga semakin cepat. Jadi di sini dia menggunakan prinsip sedimentasi di mana N-nya adalah viskositas dari air. Kemudian yang digunakan di sini sampelnya adalah 50 gram.
Nah, ini alatnya, hidrometernya ini. Nah, ini saat dia dibaca, ya, ini kalau di zoom seperti ini. Nah, ini yang dibaca ini. Ya di mana ini skalanya? Ya, dibaca berdasarkan fungsi waktu ya, karena kan pengendapan kan semakin lama pengendapannya kan semakin banyak ya. Tapi kita lihat dari mulai detik awal sampai ke akhir itu seperti apa pembacaannya. Jadi total waktu untuk membaca hidrometer satu benda uji 1 hari. Ya, jadi sangat lama memang. Nah, ini kita pembacaannya bagaimana. Di sini alat hidrometernya dan seterusnya. Nah, hydrometer reading of 30 means that there are 30 gram of soil solid in suspension per 1000 cc of soil water mixture at temperature 20 derajat. Ya. Jadi kalau misalkan kita baca hasil hidrometer adalah 30, itu berarti ada 30 gram dari butiran tanah di dalam larutan 1000 cc antara campuran air dengan tanah pada suhu 20 derajat Celcius. Jadi suhu juga kita perhatikan. Jadi makanya kompleks sekali untuk melihat pengendapan ini ya. Jadi kita bisa melihat persis kalau suhunya kita pantau, kalau hidrometernya kita pantau, ya, dan kalau temperatur ruangan juga kita pantau. Jadi memang banyak syaratnya. Ya. Take a reading at 15, 30, and 60 seconds. Jadi bacaan awal ini sangat pendek sekali, 15 detik dibaca hidrometernya berapa, 30 detik dibaca hidrometernya berapa, 60 detik dibaca. Terus kemudian berikutnya 2, 5, 15, 30, 1 jam, dan seterusnya. Jadi kita amati terus. Ya. Nah tentunya untuk, tadi saya bilang bahwa banyak angka koreksi ya, banyak kondisi syarat yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah meniscus correlation. Jadi karena kalau kita membaca di suatu benda, itu pasti kan airnya tidak bisa lurus ya, pasti ada sedikit naiknya karena tekanan meniscus ya, jadi bisa naik seperti ini. Jadi kita punya angka koreksi namanya Fn, ya, 1. Kemudian zero correction ya, accounts for the effect atau pengaruh dari deflocculating agent. Jadi karena pengaruh dari fluid yang ada di dalam tadi yang saya bilang bahwa dia adalah campuran kimia tadi ya. Itu kita namakan zero correction atau FZ. Jadi ada FM, ada FZ. Yang ketiga, koreksi temperatur, temperatur airnya. Kita dapat FT. Yang angka koreksinya untuk temperatur, dan yang terakhir kita campur ketiganya menjadi composite correction. Ada FM, FZ, dan FT. Jadi nanti itu kita olah semua dari semua koreksi tadi untuk menjadi diameter butiran ya, dan persentasenya. Prosedurnya mungkin dari awal ya kita siapkan deflocculating agent-nya. Jadi untuk membuat dia itu tidak menggumpal, itu kita gunakan larutan sodium heksametafosfat atau kalgon, dan 4%-nya dari kalgon tadi ini solusinya itu solutionnya itu kita ambil 40 gram ya, dan kita campurkan ke 1000 mili air ya, jadi 40 gram dalam 1000 mili air yang dikocok, dicampur. Ya, kemudian tanah yang kita pakai, yang kita uji adalah sekitar 50 gram dari tanah yang lolos. Ya. Kemudian kita ambil 125 cc ya, dan kita rendam sampai 8-12 jam. Jadi memang persiapannya sangat lama ya, karena kita harus memastikan bahwa dia sudah tercampur semuanya dan tidak menggumpal. Jadi harus kita cek satu persatu bagaimana syarat pengujiannya. Nanti lebih tepatnya atau lebih jelasnya akan ada di praktikum. Nah, ini pembacaannya R, hydrometer reading, RCP, corrected hydrometer reading for calculation of percent finer. Jadi RCP ini setelah ditambahkan angka koreksi FT dan FZ, kemudian intinya untuk pembacaan hidrometer itu kan nantinya kita bisa dapatkan 1 prosentasenya, 2 diameternya. Jadi yang paling penting di sini yang bisa kalian lihat di sini adalah bagaimana prosentasenya dan bagaimana diameternya. Ya. Jadi nanti kita banyak menggunakan angka koreksi ya di sini untuk menghasilkan persentase. Ya, itu kita ada A, RCP, dan WS. Ya. WS ini adalah berat solid yang dimasukkan ke dalam hidrometer. A adalah angka koreksi untuk GS. Nantilah kita pelajari berikutnya ya kalau pas praktikum. RCL, corrected reading for determination of effective length. Ya. Dan kita
banyak menggunakan tabel juga di sini untuk menentukan L, untuk menentukan FM dan sebagainya, yang nantinya akan kita olah menjadi D. Ya, terakhirnya, jadi yang pertama tadi ini, yang terakhirnya adalah D. Ya, dia adalah diameter butirannya sudah. Jadi A dikalikan akar L per T. Ya. Jadi hasil akhirnya adalah dua hal ini, bagaimana diameternya dan berapa persentasenya. Jadi nanti outputnya langsung tidak seperti ayakan, di mana kalian ada berat tertahan sekian, berat yang loss sekian, kemudian saya jadikan persentase sekian. Di hidrometer langsung, diameter berapa, persentasenya berapa. Ya, diameter berapa, persentasenya berapa. Tapi diameter di sini bedanya adalah diameter yang kecil, ya lebih kecil daripada 0,075 mm. Oke. Oke, dari yang tadi kita sudah sampaikan bahwa di dalam kurva nantinya, ya, setelah kita gambarkan hasil tanah, hasil uji ayakan dan hidrometer dari tanah yang kita punya, itu nantinya bisa kita dapatkan 3 macam bentuk dari kurva. Ya. Ada seperti ini. Ya. Ada kurva yang bentuknya merata seperti ini, jadi setiap diameter dia punya butiran, dia punya persentase. Ada di mana dia itu bentuknya tahu-tahu lurus vertikal begini. Ada yang bentuknya tahu-tahu lurus horizontal begini. Nah, itu semua ada artinya. Ya. Kalau yang tadi saya bilang merata, setiap diameter dia punya butiran yang tertahan, itu namanya well graded. Ya, mulai dari yang besar, sedang, medium, agak kecil, kecil. Itu kita kalau punya semua persentasenya dinamakan well graded. Nah, kalau yang lurusnya vertikal ini adalah uniform. Berarti apa di sini? Kalau uniform itu artinya apa? Diameternya relatif sama. Diameter relatif sama di angka berapa ini di sini? Ya. Kenapa? Nah, di sini bisa kalian lihat. Jadi uniform itu kenapa kok dia lurusnya vertikal? Nah, ini bisa kita, misalkan kita punya yang grafik saya yang merah ini ya. Misalkan di sini, diameter sekian, diameter berapa ini? 15 ya mungkin ya. 15 apa nih, atau ini nomor 15 berarti ya, sorry. Misalkan ayakan diameternya 1, sekian mili ini. Ya. Dia yang lolos berapa? 90%. Ya. Kemudian masih di ayakan yang sama, ya, ini lolosnya juga. Nah, jadi di ayakan yang mungkin di sekitaran 1, sekian mili tadi, itu lolosnya 20%. Berarti apa? Yang tertahan di sini berapa? Berapa ini? Berapa yang tertahan di sini? Di antara ukuran 1, sekian sampai 0,9 sekian ini. Berarti berapa yang bertahan ini? 70, Pak. Kira-kira Nah. 70%, Pak. 70% berarti dikuasai oleh diameter ukuran berapa di sini? Sekianan ini. Iya, Pak ya? Iya, Iya. Nah, berarti semua itu didominasi oleh ukuran butiran yang seragam. Makanya dinamakan uniform graded. Ya, jadi 70% dia hampir sama semua ukurannya di sekitar 1 mili. Ya, itu makanya dinamakan uniform graded. Yang besarnya, diameter besarnya sedikit sekali di sini. Apalagi yang kecilnya sedikit sekali di sini. Ya. Jadi namanya uniform graded. Nah, itu kalau lurus vertikal. Kalau yang dia lurus horizontal, berarti caranya gimana? Ya kita plotkan aja di sini diameter berapa ini? Diameter 6 mili misalkan. Kita tarik ke sini, tarik ke sana. Berapa ini? Sekitar 55. Ya, jadi di diameter sekitar 6 mili itu yang lolosnya 55. Nah, kalau yang di sini di diameter berapa ini? Diameter 1,5 mili itu lolosnya juga hampir sama, 55. Berarti artinya apa di sini? Dari diameter 6 mili sampai 1 mili ini ada diameter butiran tidak ada, tidak muncul karena lolosnya sama. Berarti kan nggak ada yang apa kalau lolosnya sama? Nggak ada yang tertinggal di situ. nggak ada yang tertinggal atau nggak ada yang tertahan. Berarti diameter 6 mili sampai 1, sekian mili ini itu nggak ada sama sekali atau ada gap di sini. Butirannya hilang, bukan hilang, maksudnya nggak ada yang ukuran sekian.
Jadi habis dari besar, sedang, habis itu hilang ukuran mediumnya. Yang ada lagi berikutnya adalah ukuran agak kecil dan kecil. Nah, itu namanya gap graded. Ya, jadi ada istilah gap graded, ada well graded, ada uniform graded. Ya, kalau diklasifikasi nantinya itu hanya mengenal dua sebetulnya, gradasi baik dan gradasi buruk, well dan gap. Jadi buruk itu ada dua, jadi buruk itu ada uniform dan ada gap. Ya, jadi nanti kalau kita diklasifikasi itu ada istilah mengenal well graded dan poor. Nah, poor itu ada dua macam, dia uniform atau dia gap. Ya. Seperti itu. Sudah 3:10 ya. Jadwalnya sampai jam berapa kuliahnya? 3:10 ya, betul ya? Iya, Pak. Karena ada kuliah lagi di sini ya. Ada. Ya, wis enggak apa-apa. Ini kita cukupkan sekian ya.